Deklarasi resmi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Cak Imin akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai bakal menjadi kekuatan poros Islam. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, UNAIR. Surabaya, Suko Widodo. Selama ini jika melihat perdebatan, diskusi, dan riset kan memang wilayah Jawa Timur yang dinilai paling menentukan, sementara suara Pak Anies di wilayah ini rendah. Namun Cak Imin punya kekuatan cukup signifikan di wilayah ini. Bahkan suara terbesar di provinsi ini ada di PKB, ujar Suko Widodo kepada tribunjatim.com di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dari kacamata Suko Widodo, dengan suara terbesar itu, sebenarnya modal yang bagus untuk Anies Baswedan. Sehingga dengan persandingan ini, suara Nasdem bisa berpotensi naik, karena Jawa Timur identik dengan PKB, imbuhnya. Adapun untuk elektabilitas Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, Suko Widodo menilai, tergantung kinerja dari pasangannya, dalam hal ini PKB. Tapi kita tahu semua, bahwa PKB punya instrumen paling kuat di Jatim, sehingga nantinya saat Pilpres pada pemilu 2024 bisa berimbang jika head-to-head kan dengan PDIP dan koalisinya, sambung dia. Anies Baswedan butuh suara Nahdien dan Nahdlatul Ulama. Suko Widodo juga berpandangan saat ini Nasdem melalui bakal capresnya yakni Anies Baswedan memang menyasar suara Nahdien maupun Potensi masuknya Nahdien cukup besar karena karakternya ada pada Cak Imin, ujarnya. Jadi bisa dikatakan demikian, di mana pasangan ini menjadi sebuah kekuatan poros Islam, karena berpengaruh ke culture masyarakat, namun tetap tergantung pula pada kinerja masing-masing partai. Khususnya PKB dalam memaksimalkan mesin politiknya, pungkasnya. Pandangan Suko Widodo terhadap duet Anies Cak Imin ini juga selaras dengan optimisme PKB. Pengusung dikonfirmasi hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat ini sedang berada di kota Surabaya karena hari ini tengah menghadiri agenda konsolidasi internal Partai Nasdem yang juga digelar di kota Surabaya. Rencananya Surya Paloh akan hadir secara langsung pada deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan digelar di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Selain itu kami juga mengonfirmasi rombongan PKS juga dipastikan akan hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima yang barusan, Presiden PKS dan jajaran di PKS Jawa Timur juga akan hadir dalam deklarasi yang akan berlangsung pada siang nanti. Ya, sekali lagi Tribuners dan pembaca harian Surya, saat ini kami sedang berada di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Inilah persiapan deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang rencananya akan digelar pada Sabtu siang nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebagai informasi Tribuners, jadi deklarasi ini digelar setelah sebelumnya Partai Nasdem dikabarkan meminang Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan yang merupakan baca pres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan pada Jumat kemarin Partai Kebangkitan Bangsa resmi menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang keputusan itu diambil setelah PKB menggelar rapat pleno
gabungan yang digelar di kantor DPW PKB Jawa Timur di kota Surabaya. Nah, kita sampai sejauh ini di Hotel Majapahit ini persiapan terus dilakukan. Para petugas tampak lalu lalang untuk mempersiapkan baik panggung, kursi, dan sebagainya. Dan dari layar yang terpampang di panggung yang akan menjadi tempat deklarasi ini sudah terpasang dua foto, yakni Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga baca pres dari Koalisi Perubahan, bersanding dengan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah resmi dipinang menjadi bacawa pres dari Anies. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari internal partai pengusung, jadi para pimpinan parpol pengusung dipastikan akan hadir, misalnya Cak Imin sendiri atau Gus Muhaimin sendiri, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB dipastikan akan hadir secara langsung. Anies Baswedan juga dikabarkan akan hadir. Kemudian Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem juga direncanakan hadir, karena pada saat yang bersamaan pada hari ini juga Partai Nasdem dengan dihadiri Surya Paloh tengah menggelar konsolidasi internal yang berlangsung di kota Surabaya. Kemudian PKS juga sebagai salah satu partai pengusung dalam koalisi ini juga dikonfirmasi akan hadir, yakni Presiden PKS beserta jajaran Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Sebagai informasi bahwa nanti deklarasi akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami belum mendapatkan penjelasan utuh mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang akan hadir selain dari pimpinan partai politik. Namun berdasarkan hitungan kursi yang dipasang di ruangan ini, nantinya akan ada ratusan peserta yang akan hadir dalam deklarasi kali ini. Kami juga belum mendapatkan informasi resmi mengenai mengapa deklarasi ini digelar di Hotel Majapahit yang merupakan salah satu hotel ikonik di kota Surabaya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Nantikan update informasi lainnya di Tribun Jatim Network. Selamat malam para Tribunus semuanya. Saat ini Tribun Network kembali mengupdate situasi terkini menjelang deklarasi pasangan calon presiden paslon capres Anies Baswedan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Kami hadirkan bagaimana suasana di Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, di DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Suasana saat ini tengah menggelar rapat. Sebelumnya tadi sempat wawancara dan mendapat informasi bahwa seluruh pengurus DPW Nasdem menggelar rapat khusus untuk menyambut deklarasi pasangan ini. Namun sayang Ketua
DPW Nasdem Jawa Timur, Putri Sadekti Sujunadi atau yang biasa akrab disapa Bunda Janet, tadi sempat menyapa kami dan belum bisa diwawancari langsung. Namun bagaimana suasana di dalam tadi begitu semangat saat memimpin rapat. Tadi saya wawancara atau bertemu dan menyapa bagaimana kesiapan besok. Semua diserahkan atau Nasdem akan mendukung penuh, karena yang punya gawe adalah PKB. Saat ini PKB sudah memastikan menyandingkan Caimin sebagai pasangan dari Anies Baswedan di koalisi perubahan. Menarik untuk kita ikuti bagaimana suasana besok. Malam ini Nasdem juga tengah menyiapkan diri agar acara besok sukses. Saya mendapat informasi bahwa besok Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh akan hadir untuk menjadi tamu di VIP atau diundang khusus dalam deklarasi yang akan digelar di Hotel Majapahit di hari Sabtu besok. Baik, saya Feng Nuraini, wartawan Tribun Network, melaporkan langsung dari DPW Nasdem Jawa Timur. Terima kasih, nanti kita akan terus ikuti update terkini seputar deklarasi Anies Caimin. Terima kasih. Oke, para pemirsa Tribun Jatim, saat ini saya sedang berada di ruang Balai Adhika Hotel Majapahit Surabaya ya. Nah, ini sudah persiapan 100% sepertinya ini untuk deklarasi Capres-Cawapres dari pasangan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, dengan cawapresnya adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin sebagai cawapresnya dari Partai PKB sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Sebelumnya juga telah diberitakan oleh Tribun Jatim ya, bahwa duet ini diyakinkan menjadi kekuatan poros Islam yang besar. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pakar politik komunikasi UNER Suko Widodo ya. Dan pakar politik UNER Suko Widodo juga menilai bahwa duet ini bisa menjadi kekuatan poros Islam besar karena karakter Naldiyin dan sosok santri begitu pula Nahdlatul Ulama yang kuat ada pada tubuh Caimin. Sedangkan untuk Anies Baswedan dinilai dari kader PKB, yaitu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslaha. Beliau ini, Pak Anies ini merupakan Islam moderat, kemudian digabungkan dengan Islam yang kultur, yaitu dari Pak Muhaimin Iskandar alias Caimin ya. Ini persiapannya ini sudah sampai sini. Jadi saat memasuki ruangan Balai Adhika dalam acara proses deklarasi Pak Anies dan Caimin ini akan disambut dua banner ini. Kemudian ada layar yang cukup besar di sananya, dan diapit juga layar persegi panjang yang menjulang ke tinggi ke atas, dua tulisannya Capres Cawapres, dan mohon doa restu, ada tulisan mohon doa restu. Ya, selamat pagi Ustadz Komar. Ini pada hari ini akan ada deklarasi antara Bapak Anies Baswedan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin. Sebelumnya untuk Pak Anies ini kan sudah terjalin koalisi antara Nasdem dengan
PKS, dan ini ada orang baru yaitu PKB, tapi langsung isunya akan ditunjuk Caimin untuk mendampinginya menjadi capres. Dari PKS sendiri sikapnya seperti apa, terutama PKS Trenggalek? Kami dari PKS Trenggalek terutama bersikap sesuai dengan arahan dari DPP, di mana memang PKS ini mencalonkan calon presiden. Terkait dengan wakilnya, ini diserahkan kepada calon presidennya. Jadi kami tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Anies, atau saat ini apa yang telah diinstruksikan oleh DPP. Oke, kalau setelah mendengar kabar Caimin akan digandengkan dengan Pak Anies, itu apakah ada instruksi mendadak begitu, Pak Komar, baik itu dari DPP maupun DPW Jawa Timur kepada DPD termasuk di Trenggalek? Tidak ada. Jadi kami sebenarnya juga kaget munculnya Caimin sebagai calon wakil presiden ini, karena sebelumnya memang tidak terdengar kami yang di kabupaten terkait dengan gabungnya PKB dengan koalisi perubahan ini. Tapi ternyata setelah baru beberapa hari ini dari PKB mendekat, merapat, dan informasi yang kita dapatkan lewat media tentunya, ini Caimin kayaknya mau dijadikan calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Oke. Kalau dengan PKB sendiri gimana Pak, selama ini antara PKS Trenggalek dengan PKB hubungannya seperti apa kalau nanti jadi benar-benar masuk ke dalam koalisi Anies Baswedan? Selama ini PKS Trenggalek alhamdulillah kami dengan PKB cukup baik ya. Sudah beberapa kali kami kerjasama terkait dengan pilkada. Mulai kemarin kita mengusung Pak Kolek misalnya, walaupun belum berhasil, dan juga yang terakhir ini kita mengusung Pak Toto sama Pak Zainal, ini juga bersama dengan PKB. Artinya kita sudah cukup baik dan berjalan dengan baik juga. Kalau untuk tahapan sendiri sekarang fokusnya PKS Trenggalek seperti apa Pak, tahapan pemilu sendiri? Oh ya, kalau tahapan pemilu saat ini kita kemarin alhamdulillah yang dari DCS ini kita sudah mengikuti dari KPUD terkait dengan perlengkapan persyaratan administrasi, dan alhamdulillah sudah selesai, dan semua caleg yang kita daftarkan ini masuk memenuhi syarat atau MS. Oke. Kalau untuk penjaringan calon kepala daerah kabarnya juga sudah mulai dilakukan Pak oleh PKS? Ini baru kemarin ya kita rapat ke DPW, dan memang diinstruksikan untuk beberapa kabupaten kota yang tahun 2024 mengadakan pemilihan kepala daerah. Ini mulai saat ini diinstruksikan untuk sudah mulai mencari calon ya, dan dengan harapan mungkin ini kami nanti juga bisa membantu kepada pemenangan di pileg ini. Oke, berarti ini jalan tiga Pak ya, pileg, pilpres, dan juga sembari pilkada Kabupaten Trenggalek ya? Iya betul, untuk pileg ya kita terus koordinasi pemenangan di setiap dapil ya, harapan kami memang sesuai dengan target di Musda kemarin. Kalau untuk kampanye Pak Anies ini gimana Pak? Apakah berjalan seiring dengan kampanye dari calon-calon legislatif dari PKS Bapak? Ya, kita instruksikan ke teman-teman caleg ya, ini untuk di samping memperkenalkan dirinya, itu juga memperkenalkan calon presiden. Gitu. Nanti kalau gimana Pak, ketika sudah terbentuk koalisi capres-cawapresnya ini, apakah ada strategi berubah sekaligus mengkampanyekan langsung sepasang atau gimana Pak? Tentu ketika nanti sudah deklarasi, ya kita akan mengikuti arahan dari DPW. Dalam hal ini saya kira nanti juga akan mulai berjalan terkait dengan promosi terkait dengan capres dan cawapres ini. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Deklarasi resmi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Cak Imin akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai bakal menjadi kekuatan poros Islam.
Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, UNAIR, Surabaya, Suko Widodo. Selama ini jika melihat perdebatan, diskusi, dan riset kan memang wilayah Jawa Timur yang dinilai paling menentukan, sementara suara Pak Anies di wilayah ini rendah. Namun Cak Imin punya kekuatan cukup signifikan di wilayah ini. Bahkan suara terbesar di provinsi ini ada di PKB, ujar Suko Widodo kepada tribunjatim.com di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dari kacamata Suko Widodo, dengan suara terbesar itu, sebenarnya modal yang bagus untuk Anies Baswedan. Sehingga dengan persandingan ini, suara Nasdem bisa berpotensi naik, karena Jawa Timur identik dengan PKB, imbuhnya. Adapun untuk elektabilitas Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, Suko Widodo menilai, tergantung kinerja dari pasangannya, dalam hal ini PKB. Tapi kita tahu semua, bahwa PKB punya instrumen paling kuat di Jatim, sehingga nantinya saat Pilpres pada pemilu 2024 bisa berimbang jika head-to-head kan dengan PDIP dan koalisinya, sambung dia. Anies Baswedan butuh suara Nahdien dan Nahdlatul Ulama. Suko Widodo juga berpandangan saat ini Nasdem melalui bakal capresnya yakni Anies Baswedan memang menyasar suara Nahdien maupun Potensi masuknya Nahdien cukup besar karena karakternya ada pada Cak Imin, ujarnya. Jadi bisa dikatakan demikian, di mana pasangan ini menjadi sebuah kekuatan poros Islam, karena berpengaruh ke culture masyarakat, namun tetap tergantung pula pada kinerja masing-masing partai. Khususnya PKB dalam memaksimalkan mesin politiknya, pungkasnya. Pandangan Suko Widodo terhadap duet Anies Cak Imin ini juga selaras dengan optimisme PKB. Pengusung dikonfirmasi hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat ini sedang berada di kota Surabaya karena hari ini tengah menghadiri agenda konsolidasi internal Partai Nasdem yang juga digelar di kota Surabaya. Rencananya Surya Paloh akan hadir secara langsung pada deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan digelar di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Selain itu, kami juga mengonfirmasi rombongan PKS juga dipastikan akan hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima yang barusan, Presiden PKS dan jajaran di PKS Jawa Timur juga akan hadir dalam deklarasi yang akan berlangsung pada siang nanti. Ya, sekali lagi Tribuners dan pembaca harian Surya, saat ini kami sedang berada di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Inilah persiapan deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang rencananya akan digelar pada Sabtu siang nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebagai informasi Tribuners, jadi deklarasi ini digelar setelah sebelumnya Partai Nasdem dikabarkan meminang Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan yang merupakan baca pres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan pada Jumat kemarin Partai Kebangkitan Bangsa resmi menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang keputusan itu diambil setelah PKB menggelar rapat pleno gabungan yang digelar di kantor DPW PKB Jawa Timur di kota Surabaya. Kita sampai sejauh ini di Hotel Majapahit ini persiapan terus dilakukan. Para petugas tampak lalu lalang untuk mempersiapkan baik
panggung, kursi dan sebagainya. Dan dari layar yang terpampang di panggung yang akan menjadi tempat deklarasi ini sudah terpasang dua foto, yakni Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga baca pres dari Koalisi Perubahan, bersanding dengan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah resmi dipinang menjadi bacawa pres dari Anies. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari internal partai pengusung, jadi para pimpinan parpol pengusung dipastikan akan hadir, misalnya Cak Imin sendiri atau Gus Muhaimin sendiri, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB dipastikan akan hadir secara langsung. Anies Baswedan juga dikabarkan akan hadir. Kemudian Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem juga direncanakan hadir, karena pada saat yang bersamaan pada hari ini juga Partai Nasdem dengan dihadiri Surya Paloh tengah menggelar konsolidasi internal yang berlangsung di kota Surabaya. Kemudian PKS juga sebagai salah satu partai pengusung dalam koalisi ini juga dikonfirmasi akan hadir, yakni Presiden PKS beserta jajaran Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Sebagai informasi bahwa nanti deklarasi akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami belum mendapatkan penjelasan utuh mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang akan hadir selain dari pimpinan partai politik. Namun berdasarkan hitungan kursi yang dipasang di ruangan ini, nantinya akan ada ratusan peserta yang akan hadir dalam deklarasi kali ini. Kami juga belum mendapatkan informasi resmi mengenai mengapa deklarasi ini digelar di Hotel Majapahit yang merupakan salah satu hotel ikonik di kota Surabaya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Nantikan update informasi lainnya di Tribun Jatim Network. Selamat malam para Tribunus semuanya. Saat ini Tribun Network kembali mengupdate situasi terkini menjelang deklarasi pasangan calon presiden paslon capres Anies Baswedan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Kami hadirkan bagaimana suasana di Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, di DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Suasana saat ini tengah menggelar rapat. Sebelumnya tadi sempat wawancara dan mendapat informasi bahwa seluruh pengurus DPW Nasdem menggelar rapat khusus untuk menyambut deklarasi pasangan ini. Namun sayang Ketua DPW Nasdem Jawa Timur, Putri Sajekti Sujunadi atau yang biasa akrab disapa Bunda Janet, tadi sempat menyapa kami dan belum bisa diwawancari langsung. Namun bagaimana suasana di dalam tadi begitu semangat saat memimpin rapat
Tadi saya wawancara atau bertemu dan menyapa bagaimana kesiapan besok. Semua diserahkan atau Nasdem akan mendukung penuh, karena yang punya gawe adalah PKB. Saat ini PKB sudah memastikan menyandingkan Caimin sebagai pasangan dari Anies Baswedan di koalisi perubahan. Menarik untuk kita ikuti bagaimana suasana besok. Malam ini Nasdem juga tengah menyiapkan diri agar acara besok sukses. Saya mendapat informasi bahwa besok Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh akan hadir untuk menjadi tamu di VIP atau diundang khusus dalam deklarasi yang akan digelar di Hotel Majapahit di hari Sabtu besok. Baik, saya Feng Nuraini, wartawan Tribun Network, melaporkan langsung dari DPW Nasdem Jawa Timur. Terima kasih, nanti kita akan terus ikuti update terkini seputar deklarasi Anies Caimin. Terima kasih. Oke, para pemirsa Tribun Jatim, saat ini saya sedang berada di ruang Balai Adhika Hotel Majapahit Surabaya ya. Nah, ini sudah persiapan 100% sepertinya ini untuk deklarasi Capres-Cawapres dari pasangan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, dengan cawapresnya adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin sebagai cawapresnya dari Partai PKB sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Sebelumnya juga telah diberitakan oleh Tribun Jatim ya, bahwa duet ini diyakinkan menjadi kekuatan poros Islam yang besar. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pakar politik komunikasi UNER Suko Widodo ya. Dan pakar politik UNER Suko Widodo juga menilai bahwa duet ini bisa menjadi kekuatan poros Islam besar karena karakter Naldiyin dan sosok santri begitu pula Nahdlatul Ulama yang kuat ada pada tubuh Caimin. Sedangkan untuk Anies Baswedan dinilai dari kader PKB, yaitu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslaha. Beliau ini, Pak Anies ini merupakan Islam moderat, kemudian digabungkan dengan Islam yang kultur, yaitu dari Pak Muhaimin Iskandar alias Caimin ya. Ini persiapannya ini sudah sampai sini. Jadi saat memasuki ruangan Balai Adhika dalam acara proses deklarasi Pak Anies dan Caimin ini akan disambut dua banner ini. Kemudian ada layar yang cukup besar di sananya, dan diapit juga layar persegi panjang yang menjulang ke tinggi ke atas, dua tulisannya Capres Cawapres, dan mohon doa restu, ada tulisan mohon doa restu. Ya, selamat pagi Ustadz Komar. Ini pada hari ini akan ada deklarasi antara Bapak Anies Baswedan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin. Sebelumnya untuk Pak Anies ini kan sudah terjalin koalisi antara Nasdem dengan PKS, dan ini ada orang baru yaitu PKB, tapi langsung isunya akan ditunjuk Caimin untuk mendampinginya menjadi capres. Dari PKS sendiri sikapnya seperti apa, terutama PKS Trenggalek? Kami dari PKS Trenggalek terutama bersikap sesuai dengan arahan
dari DPP, di mana memang PKS ini mencalonkan calon presiden. Terkait dengan wakilnya, ini diserahkan kepada calon presidennya. Jadi kami tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Anies atau saat ini apa yang telah diinstruksikan oleh DPP. Oke, kalau setelah mendengar kabar Caimin akan digandengkan dengan Pak Anies itu, apakah ada instruksi mendadak begitu Pak Komar, baik itu dari DPP maupun DPW Jawa Timur kepada DPD termasuk di Trenggalek? Tidak ada. Jadi kami sebenarnya juga kaget munculnya Caimin sebagai calon wakil presiden ini, karena sebelumnya memang tidak terdengar kami yang di kabupaten terkait dengan gabungnya PKB dengan koalisi perubahan ini. Tapi ternyata setelah baru beberapa hari ini dari PKB mendekat, merapat, dan informasi yang kita dapatkan lewat media tentunya, ini Caimin kayaknya mau dijadikan calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Oke. Kalau dengan PKB sendiri gimana Pak, selama ini antara PKS Trenggalek dengan PKB hubungannya seperti apa kalau nanti jadi benar-benar masuk ke dalam koalisi Anies Baswedan? Selama ini PKS Trenggalek alhamdulillah kami dengan PKB cukup baik ya. Sudah beberapa kali kami kerjasama terkait dengan pilkada. Mulai kemarin kita mengusung Pak Kolek misalnya, walaupun belum berhasil, dan juga yang terakhir ini kita mengusung Pak Toto sama Pak Zainal, ini juga bersama dengan PKB. Artinya kita sudah cukup baik dan berjalan dengan baik juga. Kalau untuk tahapan sendiri sekarang fokusnya PKS Trenggalek seperti apa Pak, tahapan pemilu sendiri? Oh ya, kalau tahapan pemilu saat ini kita kemarin alhamdulillah yang dari DCS ini kita sudah mengikuti dari KPUD terkait dengan perlengkapan persyaratan administrasi, dan alhamdulillah sudah selesai dan semua caleg yang kita daftarkan ini masuk memenuhi syarat atau MS. Oke. Kalau untuk penjaringan calon kepala daerah kabarnya juga sudah mulai dilakukan Pak oleh PKS? Ini baru kemarin ya kita rapat ke DPW dan memang diinstruksikan untuk beberapa kabupaten kota yang tahun 2024 mengadakan pemilihan kepala daerah. Ini mulai saat ini diinstruksikan untuk sudah mulai mencari calon ya, dan dengan harapan mungkin ini kami nanti juga bisa membantu kepada pemenangan di pileg ini. Oke, berarti ini jalan tiga Pak ya, pileg, pilpres, dan juga sembari pilkada Kabupaten Trenggalek ya? Iya betul, untuk pileg ya kita terus koordinasi pemenangan di setiap dapil. Ya, harapan kami memang sesuai dengan target di Musda kemarin. Kalau untuk kampanye Pak Anies ini gimana Pak? Apakah berjalan seiring dengan kampanye dari calon-calon legislatif dari PKS Bapak? Ya, kita instruksikan ke teman-teman caleg ya, ini untuk di samping memperkenalkan dirinya, itu juga memperkenalkan calon presiden. Gitu. Nanti kalau gimana Pak, ketika sudah terbentuk koalisi capres-cawapresnya ini, apakah ada strategi berubah sekaligus mengkampanyekan langsung sepasang atau gimana Pak? Tentu ketika nanti sudah deklarasi, ya kita akan mengikuti arahan dari DPW. Dalam hal ini saya kira nanti juga akan mulai berjalan terkait dengan promosi terkait dengan capres dan cawapres ini. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Deklarasi resmi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Cak Imin akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai bakal menjadi kekuatan poros Islam. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, UNAIR. Surabaya, Suko Widodo. Selama ini jika melihat perdebatan, diskusi, dan riset kan memang wilayah Jawa Timur yang dinilai paling menentukan, sementara suara Pak Anies di wilayah ini rendah.
namun Cak Imin punya kekuatan cukup signifikan di wilayah ini. Bahkan suara terbesar di provinsi ini ada di PKB, ujar Suko Widodo kepada tribunjatim.com di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dari kacamata Suko Widodo, dengan suara terbesar itu, sebenarnya modal yang bagus untuk Anies Baswedan. Sehingga dengan persandingan ini, suara Nasdem bisa berpotensi naik, karena Jawa Timur identik dengan PKB, imbuhnya. Adapun untuk elektabilitas Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, Suko Widodo menilai, tergantung kinerja dari pasangannya, dalam hal ini PKB. Tapi kita tahu semua, bahwa PKB punya instrumen paling kuat di Jatim, sehingga nantinya saat Pilpres pada pemilu 2024 bisa berimbang jika head-to-head kan dengan PDIP dan koalisinya, sambung dia. Anies Baswedan butuh suara Nahdien dan Nahdlatul Ulama. Suko Widodo juga berpandangan saat ini Nasdem melalui bakal capresnya yakni Anies Baswedan memang menyasar suara Nahdien maupun Potensi masuknya Nahdien cukup besar karena karakternya ada pada Cak Imin, ujarnya. Jadi bisa dikatakan demikian, di mana pasangan ini menjadi sebuah kekuatan poros Islam, karena berpengaruh ke culture masyarakat, namun tetap tergantung pula pada kinerja masing-masing partai. Khususnya PKB dalam memaksimalkan mesin politiknya, pungkasnya. Pandangan Suko Widodo terhadap duet Anies Cak Imin ini juga selaras dengan optimisme PKB. Pengusung dikonfirmasi hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat ini sedang berada di kota Surabaya karena hari ini tengah menghadiri agenda konsolidasi internal Partai Nasdem yang juga digelar di kota Surabaya. Rencananya Surya Paloh akan hadir secara langsung pada deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan digelar di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Selain itu, kami juga mengonfirmasi rombongan PKS juga dipastikan akan hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima yang barusan, Presiden PKS dan jajaran di PKS Jawa Timur juga akan hadir dalam deklarasi yang akan berlangsung pada siang nanti. Ya, sekali lagi Tribuners dan pembaca harian Surya. Saat ini kami sedang berada di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Inilah persiapan deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang rencananya akan digelar pada Sabtu siang nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebagai informasi Tribuners, jadi deklarasi ini digelar setelah sebelumnya Partai Nasdem dikabarkan meminang Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan yang merupakan baca pres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan pada Jumat kemarin Partai Kebangkitan Bangsa resmi menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang keputusan itu diambil setelah PKB menggelar rapat pleno gabungan yang digelar di kantor DPW PKB Jawa Timur di kota Surabaya. Kita sampai sejauh ini di Hotel Majapahit ini persiapan terus dilakukan. Para petugas tampak lalu lalang untuk mempersiapkan baik panggung, kursi dan sebagainya. Dan dari layar yang terpampang di panggung yang akan menjadi tempat deklarasi ini sudah terpasang dua foto, yakni Anies Baswedan
yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga baca pres dari Koalisi Perubahan, bersanding dengan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah resmi dipinang menjadi bacawa pres dari Anies. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari internal partai pengusung, jadi para pimpinan parpol pengusung nanti dipastikan akan hadir, misalnya Caimin sendiri atau Gus Muhaimin sendiri, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB dipastikan akan hadir secara langsung. Anies Baswedan juga dikabarkan akan hadir. Kemudian Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem juga direncanakan hadir, karena pada saat yang bersamaan pada hari ini juga Partai Nasdem dengan dihadiri Surya Paloh tengah menggelar konsolidasi internal yang berlangsung di kota Surabaya. Kemudian PKS juga sebagai salah satu partai pengusung dalam koalisi ini juga dikonfirmasi akan hadir, yakni Presiden PKS beserta jajaran Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Sebagai informasi bahwa nanti deklarasi akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami belum mendapatkan penjelasan utuh mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang akan hadir selain dari pimpinan partai politik. Namun berdasarkan hitungan kursi yang dipasang di ruangan ini, nantinya akan ada ratusan peserta yang akan hadir dalam deklarasi kali ini. Kami juga belum mendapatkan informasi resmi mengenai mengapa deklarasi ini digelar di Hotel Majapahit yang merupakan salah satu hotel ikonik di kota Surabaya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Nantikan update informasi lainnya di Tribun Jatim Network. Selamat malam para Tribunus semuanya. Saat ini Tribun Network kembali mengupdate situasi terkini menjelang deklarasi pasangan calon presiden paslon capres Anies Baswedan Caimin atau Muhaimin Iskandar. Kami hadirkan bagaimana suasana di Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, di DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Suasana saat ini tengah menggelar rapat. Sebelumnya tadi sempat wawancara dan mendapat informasi bahwa seluruh pengurus DPW Nasdem menggelar rapat khusus untuk menyambut deklarasi pasangan ini. Namun sayang Ketua DPW Nasdem Jawa Timur, Tri Sajekti Sujunadi atau yang biasa akrab disapa Bunda Janet, tadi sempat menyapa kami dan belum bisa diwawancari langsung. Namun bagaimana suasana di dalam tadi begitu semangat saat memimpin rapat. Tadi saya wawancara atau bertemu dan menyapa bagaimana kesiapan besok. Semua diserahkan atau Nasdem akan mendukung penuh, karena yang
punya gawe adalah PKB. Saat ini PKB sudah memastikan menyandingkan Cak Imin sebagai pasangan dari Anies Baswedan di koalisi perubahan. Menarik untuk kita ikuti bagaimana suasana besok. Malam ini Nasdem juga tengah menyiapkan diri agar acara besok sukses. Saya mendapat informasi bahwa besok Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh akan hadir untuk menjadi tamu di VIP atau diundang khusus dalam deklarasi yang akan digelar di Hotel Majapahit di hari Sabtu besok. Baik, saya Feng Nuraini, wartawan Tribun Network, melaporkan langsung dari DPW Nasdem Jawa Timur. Terima kasih, nanti kita akan terus ikuti update terkini seputar deklarasi Anies Cak Imin. Terima kasih. Oke, para pemirsa Tribun Jatim, saat ini saya sedang berada di ruang Balai Adhika Hotel Majapahit Surabaya ya. Nah, ini sudah persiapan 100% sepertinya ini untuk deklarasi Capres-Cawapres dari pasangan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, dengan cawapresnya adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin sebagai cawapresnya dari Partai PKB sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Sebelumnya juga telah diberitakan oleh Tribun Jatim ya, bahwa duet ini diyakinkan menjadi kekuatan poros Islam yang besar. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pakar politik komunikasi UNER Suko Widodo ya. Dan pakar politik UNER Suko Widodo juga menilai bahwa duet ini bisa menjadi kekuatan poros Islam besar karena karakter Naldiyin dan sosok santri begitu pula Nahdlatul Ulama yang kuat ada pada tubuh Cak Imin. Sedangkan untuk Anies Baswedan dinilai dari kader PKB, yaitu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslaha. Beliau ini, Pak Anies ini merupakan Islam moderat, kemudian digabungkan dengan Islam yang kultur, yaitu dari Pak Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ya. Ini persiapannya ini sudah sampai sini. Jadi saat memasuki ruangan Balai Adhika dalam acara proses deklarasi Pak Anies dan Cak Imin ini akan disambut dua banner ini. Kemudian ada layar yang cukup besar di sananya, dan diapit juga layar persegi panjang yang menjulang ke tinggi ke atas. Dua tulisannya Capres Cawapres. Dan mohon doa restu, ada tulisan mohon doa restu. Ya, selamat pagi Ustadz Komar. Ini pada hari ini akan ada deklarasi antara Bapak Anies Baswedan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Sebelumnya untuk Pak Anies ini kan sudah terjalin koalisi antara Nasdem dengan PKS, dan ini ada orang baru yaitu PKB, tapi langsung isunya akan ditunjuk Cak Imin untuk mendampinginya menjadi capres. Dari PKS sendiri sikapnya seperti apa, terutama PKS Trenggalek? Kami dari PKS Trenggalek terutama bersikap sesuai dengan arahan dari DPP, di mana memang PKS ini mencalonkan calon presiden. Terkait dengan wakilnya ini diserahkan kepada calon presidennya. Jadi kami tetap mendukung apa yang
dilakukan oleh Pak Anies atau saat ini apa yang telah diinstruksikan oleh DPP. Oke, kalau setelah mendengar kabar Caimin akan digandengkan dengan Pak Anies itu apakah ada instruksi mendadak begitu Pak Komar, baik itu dari DPP maupun DPW Jawa Timur kepada DPD termasuk di Trenggalek? Tidak ada. Jadi kami sebenarnya juga kaget munculnya Caimin sebagai calon wakil presiden ini, karena sebelumnya memang tidak terdengar kami yang di kabupaten terkait dengan gabungnya PKB dengan koalisi perubahan ini. Tapi ternyata setelah baru beberapa hari ini dari PKB mendekat, merapat, dan informasi yang kita dapatkan lewat media tentunya, ini Caimin kayaknya mau dijadikan calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Oke. Kalau dengan PKB sendiri gimana Pak, selama ini antara PKS Trenggalek dengan PKB hubungannya seperti apa kalau nanti jadi benar-benar masuk ke dalam koalisi Anies Baswedan? Selama ini PKS Trenggalek alhamdulillah kami dengan PKB cukup baik ya. Sudah beberapa kali kami kerjasama terkait dengan pilkada. Mulai kemarin kita mengusung Pak Kolik misalnya, walaupun belum berhasil, dan juga yang terakhir ini kita mengusung Pak Toto sama Pak Zainal, ini juga bersama dengan PKB. Artinya kita sudah cukup baik dan berjalan dengan baik juga. Kalau untuk tahapan sendiri sekarang fokusnya PKS Trenggalek seperti apa Pak, tahapan pemilu sendiri? Oh ya, kalau tahapan pemilu saat ini kita kemarin alhamdulillah yang dari DCS ini kita sudah mengikuti dari KPUD terkait dengan perlengkapan persyaratan administrasi, dan alhamdulillah sudah selesai dan semua caleg yang kita daftarkan ini masuk memenuhi syarat atau MS. Oke. Kalau untuk penjaringan calon kepala daerah kabarnya juga sudah mulai dilakukan Pak oleh PKS? Ini baru kemarin ya kita rapat ke DPW dan memang diinstruksikan untuk beberapa kabupaten kota yang tahun 2024 mengadakan pemilihan kepala daerah. Ini mulai saat ini diinstruksikan untuk sudah mulai mencari calon ya, dan dengan harapan mungkin ini kami nanti juga bisa membantu kepada pemenangan di pileg ini. Oke, berarti ini jalan tiga Pak ya, pileg, pilpres, dan juga sembari pilkada Kabupaten Trenggalek. Iya betul, untuk pileg ya kita terus koordinasi pemenangan di setiap dapil. Ya, harapan kami memang sesuai dengan target di Musda kemarin. Kalau untuk kampanye Pak Anies ini gimana Pak? Apakah berjalan seiring dengan kampanye dari calon-calon legislatif dari PKS Bapak? Ya, kita instruksikan ke teman-teman caleg ya, ini untuk di samping memperkenalkan dirinya, itu juga memperkenalkan calon presiden. Gitu. Nanti kalau gimana Pak, ketika sudah terbentuk koalisi capres-cawapresnya ini, apakah ada strategi berubah sekaligus mengkampanyekan langsung sepasang atau gimana Pak? Tentu ketika nanti sudah deklarasi, ya kita akan mengikuti arahan dari DPW. Dalam hal ini saya kira nanti juga akan mulai berjalan terkait dengan promosi terkait dengan capres dan cawapres ini. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Deklarasi resmi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Cak Imin akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai bakal menjadi kekuatan poros Islam. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, UNAIR. Surabaya, Suko Widodo. Selama ini jika melihat perdebatan, diskusi, dan riset kan memang wilayah Jawa Timur yang dinilai paling menentukan, sementara suara Pak Anies di wilayah ini rendah. Namun Cak Imin punya kekuatan cukup signifikan di wilayah ini. Bahkan suara terbesar di provinsi ini ada di PKB, ujar Suko Widodo kepada tribunjatim.com di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dari kacamata Suko Widodo,
dengan suara terbesar itu, sebenarnya modal yang bagus untuk Anies Baswedan. Sehingga dengan persandingan ini, suara Nasdem bisa berpotensi naik, karena Jawa Timur identik dengan PKB, imbuhnya. Adapun untuk elektabilitas Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, Sukowidodo menilai, tergantung kinerja dari pasangannya, dalam hal ini PKB. Tapi kita tahu semua, bahwa PKB punya instrumen paling kuat di Jatim, sehingga nantinya saat Pilpres pada pemilu 2024 bisa berimbang jika head-to-head kan dengan PDIP dan koalisinya, sambung dia. Anies Baswedan butuh suara Nahdien dan Nahdlatul Ulama. Sukowidodo juga berpandangan saat ini Nasdem melalui bakal capresnya yakni Anies Baswedan memang menyasar suara Nahdien maupun NU. Potensi masuknya Nahdien cukup besar karena karakternya ada pada Cak Imin, ujarnya. Jadi bisa dikatakan demikian, di mana pasangan ini menjadi sebuah kekuatan poros Islam, karena berpengaruh ke culture masyarakat, namun tetap tergantung pula pada kinerja masing-masing partai. Khususnya PKB dalam memaksimalkan mesin politiknya, pungkasnya. Pandangan Sukowidodo terhadap duet Anies Cak Imin ini juga selaras dengan optimisme PKB. Pengusung dikonfirmasi hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat ini sedang berada di kota Surabaya, karena hari ini tengah menghadiri agenda konsolidasi internal Partai Nasdem yang juga digelar di kota Surabaya. Rencananya Surya Paloh akan hadir secara langsung pada deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan digelar di Hotel Majapahit, kota Surabaya. Selain itu, kami juga mengonfirmasi rombongan PKS juga dipastikan akan hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima yang barusan, Presiden PKS dan jajaran di PKS Jawa Timur juga akan hadir dalam deklarasi yang akan berlangsung pada siang nanti. Ya, sekali lagi Tribuners dan pembaca harian Surya. Saat ini kami sedang berada di Hotel Majapahit, kota Surabaya. Inilah persiapan deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang rencananya akan digelar pada Sabtu siang nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebagai informasi Tribuners, jadi deklarasi ini digelar setelah sebelumnya Partai Nasdem dikabarkan meminang Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan yang merupakan baca pres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan pada Jumat kemarin Partai Kebangkitan Bangsa resmi menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang keputusan itu diambil setelah PKB menggelar rapat pleno gabungan yang digelar di kantor DPW PKB Jawa Timur di kota Surabaya. Kita sampai sejauh ini di Hotel Majapahit ini persiapan terus dilakukan. Para petugas tampak lalu lalang untuk mempersiapkan baik panggung, kursi dan sebagainya. Dan dari layar yang terpampang di panggung yang akan menjadi tempat deklarasi ini sudah terpasang dua foto, yakni Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga baca pres dari Koalisi Perubahan, bersanding dengan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah resmi dipinang menjadi bacawa pres dari Anies.
Dan sekali lagi kami informasikan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari internal partai pengusung, jadi para pimpinan parpol pengusung dipastikan akan hadir, misalnya Cak Imin sendiri atau Gus Muhaimin sendiri, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB dipastikan akan hadir secara langsung. Anies Baswedan juga dikabarkan akan hadir. Kemudian Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem juga direncanakan hadir, karena pada saat yang bersamaan pada hari ini juga Partai Nasdem dengan dihadiri Surya Paloh tengah menggelar konsolidasi internal yang berlangsung di kota Surabaya. Kemudian PKS juga sebagai salah satu partai pengusung dalam koalisi ini juga dikonfirmasi akan hadir, yakni Presiden PKS beserta jajaran Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Sebagai informasi bahwa nanti deklarasi akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami belum mendapatkan penjelasan utuh mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang akan hadir selain dari pimpinan partai politik. Namun berdasarkan hitungan kursi yang dipasang di ruangan ini, nantinya akan ada ratusan peserta yang akan hadir dalam deklarasi kali ini. Kami juga belum mendapatkan informasi resmi mengenai mengapa deklarasi ini digelar di Hotel Majapahit yang merupakan salah satu hotel ikonik di kota Surabaya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Nantikan update informasi lainnya di Tribun Jatim Network. Selamat malam para Tribunus semuanya. Saat ini Tribun Network kembali mengupdate situasi terkini menjelang deklarasi pasangan calon presiden paslon capres Anies Baswedan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Kami hadirkan bagaimana suasana di Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, di DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Suasana saat ini tengah menggelar rapat. Sebelumnya tadi sempat wawancara dan mendapat informasi bahwa seluruh pengurus DPW Nasdem menggelar rapat khusus untuk menyambut deklarasi pasangan ini. Namun sayang Ketua DPW Nasdem Jawa Timur, Tri Sajekti Sujunadi atau yang biasa akrab disapa Bunda Janet, tadi sempat menyapa kami dan belum bisa diwawancari langsung. Namun bagaimana suasana di dalam tadi begitu semangat saat memimpin rapat. Tadi saya wawancara atau bertemu dan menyapa bagaimana kesiapan besok. Semua diserahkan atau Nasdem akan mendukung penuh, karena yang punya gawe adalah PKB. Saat ini PKB sudah memastikan menyandingkan Cak Imin sebagai pasangan dari Anies Baswedan di koalisi
perubahan. Menarik untuk kita ikuti bagaimana suasana besok. Malam ini Nasdem juga tengah menyiapkan diri agar acara besok sukses. Saya mendapat informasi bahwa besok Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh akan hadir untuk menjadi tamu di VIP atau diundang khusus dalam deklarasi yang akan digelar di Hotel Majapahit di hari Sabtu besok. Baik, saya Feng Nuraini, wartawan Tribun Network, melaporkan langsung dari DPW Nasdem Jawa Timur. Terima kasih, nanti kita akan terus ikuti update terkini seputar deklarasi Anies Caimin. Terima kasih. Oke, para pemirsa Tribun Jatim, saat ini saya sedang berada di ruang Balai Adhika Hotel Majapahit Surabaya ya. Nah, ini sudah persiapan 100% sepertinya ini untuk deklarasi Capres-Cawapres dari pasangan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, dengan cawapresnya adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin sebagai cawapresnya dari Partai PKB sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Sebelumnya juga telah diberitakan oleh Tribun Jatim ya, bahwa duet ini diyakinkan menjadi kekuatan poros Islam yang besar. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pakar politik komunikasi UNER Suko Widodo ya. Dan pakar politik UNER Suko Widodo juga menilai bahwa duet ini bisa menjadi kekuatan poros Islam besar karena karakter Naldiyin dan sosok santri begitu pula Nahdlatul Ulama yang kuat ada pada tubuh Caimin. Sedangkan untuk Anies Baswedan dinilai dari kader PKB, yaitu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslaha. Beliau ini, Pak Anies ini merupakan Islam moderat, kemudian digabungkan dengan Islam yang kultur, yaitu dari Pak Muhaimin Iskandar alias Caimin ya. Ini persiapannya ini sudah sampai sini. Jadi saat memasuki ruangan Balai Adhika dalam acara proses deklarasi Pak Anies dan Caimin ini akan disambut dua banner ini. Kemudian ada layar yang cukup besar di sananya, dan diapit juga layar persegi panjang yang menjulang ke tinggi ke atas. Dua tulisannya Capres Cawapres. Dan mohon doa restu, ada tulisan mohon doa restu. Ya, selamat pagi Ustadz Komar. Ini pada hari ini akan ada deklarasi antara Bapak Anies Baswedan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin. Sebelumnya untuk Pak Anies ini kan sudah terjalin koalisi antara Nasdem dengan PKS, dan ini ada orang baru yaitu PKB, tapi langsung isunya akan ditunjuk Caimin untuk mendampinginya menjadi capres. Dari PKS sendiri sikapnya seperti apa, terutama PKS Trenggalek? Kami dari PKS Trenggalek terutama bersikap sesuai dengan arahan dari DPP, di mana memang PKS ini mencalonkan calon presiden. Terkait dengan wakilnya ini diserahkan kepada calon presidennya. Jadi kami tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Anies atau saat ini apa yang telah diinstruksikan oleh DPP. Oke, kalau setelah mendengar kabar Caimin akan digandengkan dengan Pak Anies, itu apakah ada instruksi mendadak begitu Pak Komar, baik itu dari DPP maupun DPW Jawa Timur kepada DPD termasuk di Trenggalek? Tidak ada. Jadi
kami sebenarnya juga kaget munculnya Caimin sebagai calon wakil presiden ini, karena sebelumnya memang tidak terdengar kami yang di kabupaten terkait dengan gabungnya PKB dengan koalisi perubahan ini. Tapi ternyata setelah baru beberapa hari ini dari PKB mendekat, merapat, dan informasi yang kita dapatkan lewat media tentunya, ini Caimin kayaknya mau dijadikan calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Oke. Kalau dengan PKB sendiri gimana Pak selama ini, antara PKS Trenggalek dengan PKB hubungannya seperti apa kalau nanti jadi benar-benar masuk ke dalam koalisi Anies Baswedan? Selama ini PKS Trenggalek alhamdulillah kami dengan PKB cukup baik ya. Sudah beberapa kali kami kerjasama terkait dengan pilkada. Mulai kemarin kita mengusung Pak Kolik misalnya, walaupun belum berhasil, dan juga yang terakhir ini kita mengusung Pak Toto sama Pak Zainal, ini juga bersama dengan PKB. Artinya kita sudah cukup baik dan berjalan dengan baik juga. Kalau untuk tahapan sendiri sekarang fokusnya PKS Trenggalek seperti apa Pak, tahapan pemilu sendiri? Oh ya, kalau tahapan pemilu saat ini kita kemarin alhamdulillah yang dari DCS ini kita sudah mengikuti dari KPUD terkait dengan perlengkapan persyaratan administrasi, dan alhamdulillah sudah selesai dan semua caleg yang kita daftarkan ini masuk memenuhi syarat atau MS. Oke. Kalau untuk penjaringan calon kepala daerah, kabarnya juga sudah mulai dilakukan Pak oleh PKS? Ini baru kemarin ya, kita rapat ke DPW dan memang diinstruksikan untuk beberapa kabupaten kota yang tahun 2024 mengadakan pemilihan kepala daerah. Ini mulai saat ini diinstruksikan untuk sudah mulai mencari calon, ya, dan dengan harapan mungkin ini kami nanti juga bisa membantu kepada pemenangan di pileg ini. Oke, berarti ini jalan tiga Pak ya, pileg, pilpres, dan juga sembari pilkada Kabupaten Trenggalek ya? Iya betul, untuk pileg ya kita terus koordinasi pemenangan di setiap dapil. Ya, harapan kami memang sesuai dengan target di Musda kemarin. Kalau untuk kampanye Pak Anies ini gimana Pak? Apakah berjalan seiring dengan kampanye dari calon-calon legislatif dari PKS Bapak? Ya, kita instruksikan ke teman-teman caleg ya, ini untuk di samping memperkenalkan dirinya, itu juga memperkenalkan calon presiden. Gitu. Nanti kalau gimana Pak, ketika sudah terbentuk koalisi capres-cawapresnya ini, apakah ada strategi berubah sekaligus mengkampanyekan langsung sepasang atau gimana Pak? Tentu ketika nanti sudah deklarasi, ya kita akan mengikuti arahan dari DPW. Dalam hal ini saya kira nanti juga akan mulai berjalan terkait dengan promosi terkait dengan capres dan cawapres ini. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Deklarasi resmi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Cak Imin akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai bakal menjadi kekuatan poros Islam. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, UNAIR. Surabaya, Suko Widodo. Selama ini jika melihat perdebatan, diskusi, dan riset kan memang wilayah Jawa Timur yang dinilai paling menentukan, sementara suara Pak Anies di wilayah ini rendah. Namun Cak Imin punya kekuatan cukup signifikan di wilayah ini. Bahkan suara terbesar di provinsi ini ada di PKB, ujar Suko Widodo kepada tribunjatim.com di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dari kacamata Suko Widodo, dengan suara terbesar itu, sebenarnya modal yang bagus untuk Anies Baswedan. Sehingga dengan persandingan ini, suara Nasdem bisa berpotensi naik, karena Jawa Timur identik dengan PKB, imbuhnya. Adapun untuk elektabilitas Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, Suko Widodo menilai, tergantung kinerja dari pasangannya,
dalam hal ini PKB. Tapi kita tahu semua bahwa PKB punya instrumen paling kuat di Jatim, sehingga nantinya saat Pilpres pada pemilu 2024 bisa berimbang jika head-to-head kan dengan PDIP dan koalisinya, sambung dia. Anies Baswedan butuh suara Nahdien dan Nahdlatul Ulama. Nu Sukowidodo juga berpandangan saat ini Nasdem melalui bakal capresnya yakni Anies Baswedan memang menyasar suara Nahdien maupun Nu. Potensi masuknya Nahdien cukup besar karena karakternya ada pada Cak Imin, ujarnya. Jadi bisa dikatakan demikian, di mana pasangan ini menjadi sebuah kekuatan poros Islam, karena berpengaruh ke culture masyarakat, namun tetap tergantung pula pada kinerja masing-masing partai. Khususnya PKB dalam memaksimalkan mesin politiknya, pungkasnya. Pandangan Sukowidodo terhadap duet Anies Cak Imin ini juga selaras dengan optimisme PKB. Pengusung dikonfirmasi hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat ini sedang berada di kota Surabaya karena hari ini tengah menghadiri agenda konsolidasi internal Partai Nasdem yang juga digelar di kota Surabaya. Rencananya Surya Paloh akan hadir secara langsung pada deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan digelar di Hotel Majapahit, kota Surabaya. Selain itu, kami juga mengonfirmasi rombongan PKS juga dipastikan akan hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima barusan, Presiden PKS dan jajaran di PKS Jawa Timur juga akan hadir dalam deklarasi yang akan berlangsung pada siang nanti. Ya, sekali lagi Tribuners dan pembaca harian Surya. Saat ini kami sedang berada di Hotel Majapahit, kota Surabaya. Inilah persiapan deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang rencananya akan digelar pada Sabtu siang nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebagai informasi Tribuners, jadi deklarasi ini digelar setelah sebelumnya Partai Nasdem dikabarkan meminang Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi bacawa pres dari Anies Baswedan yang merupakan baca pres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan pada Jumat kemarin Partai Kebangkitan Bangsa resmi menerima pinangan dari Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang keputusan itu diambil setelah PKB menggelar rapat pleno gabungan yang digelar di kantor DPW PKB Jawa Timur di kota Surabaya. Kita sampai sejauh ini di Hotel Majapahit ini persiapan terus dilakukan. Para petugas tampak lalu lalang untuk mempersiapkan baik panggung, kursi dan sebagainya. Dan dari layar yang terpampang di panggung yang akan menjadi tempat deklarasi ini sudah terpasang dua foto, yakni Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga baca pres dari Koalisi Perubahan bersanding dengan Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah resmi dipinang menjadi bacawa pres dari Anies. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari internal partai pengusung, jadi para pimpinan parpol pengusung dipastikan akan hadir, misalnya Cak Imin sendiri atau Gus Muhaimin sendiri, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB
dipastikan akan hadir secara langsung. Anies Baswedan juga dikabarkan akan hadir. Kemudian Surya Paloh yang merupakan ketua umum Partai Nasdem juga direncanakan hadir, karena pada saat yang bersamaan pada hari ini juga Partai Nasdem dengan dihadiri Surya Paloh tengah menggelar konsolidasi internal yang berlangsung di kota Surabaya. Kemudian PKS juga sebagai salah satu partai pengusung dalam koalisi ini juga dikonfirmasi akan hadir, yakni Presiden PKS beserta jajaran Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Sebagai informasi bahwa nanti deklarasi akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami belum mendapatkan penjelasan utuh mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang akan hadir selain dari pimpinan partai politik. Namun berdasarkan hitungan kursi yang dipasang di ruangan ini, nantinya akan ada ratusan peserta yang akan hadir dalam deklarasi kali ini. Kami juga belum mendapatkan informasi resmi mengenai mengapa deklarasi ini digelar di Hotel Majapahit yang merupakan salah satu hotel ikonik di kota Surabaya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Nantikan update informasi lainnya di Tribun Jatim Network. Selamat malam para Tribunus semuanya. Saat ini Tribun Network kembali mengupdate situasi terkini menjelang deklarasi pasangan calon presiden paslon capres Anies Baswedan Caimin atau Muhaimin Iskandar. Kami hadirkan bagaimana suasana di Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, di DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Suasana saat ini tengah menggelar rapat. Sebelumnya tadi sempat wawancara dan mendapat informasi bahwa seluruh pengurus DPW Nasdem menggelar rapat khusus untuk menyambut deklarasi pasangan ini. Namun sayang Ketua DPW Nasdem Jawa Timur, Tri Sajekti Sujunadi atau yang biasa akrab disapa Bunda Janet, tadi sempat menyapa kami dan belum bisa diwawancari langsung. Namun bagaimana suasana di dalam tadi begitu semangat saat memimpin rapat. Tadi saya wawancara atau bertemu dan menyapa bagaimana kesiapan besok. Semua diserahkan atau Nasdem akan mendukung penuh, karena yang punya gawe adalah PKB. Saat ini PKB sudah memastikan menyandingkan Caimin sebagai pasangan dari Anies Baswedan di koalisi perubahan. Menarik untuk kita ikuti bagaimana suasana besok. Malam ini Nasdem juga tengah menyiapkan diri agar acara besok sukses. Di
Saya mendapat informasi bahwa besok Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh akan hadir untuk menjadi tamu di VIP atau diundang khusus dalam deklarasi yang akan digelar di Hotel Majapahit di hari Sabtu besok. Baik, saya Feng Nuraini, wartawan Tribun Network, melaporkan langsung dari DPW Nasdem Jawa Timur. Terima kasih, nanti kita akan terus ikuti update terkini seputar deklarasi Anies Caimin. Terima kasih. Oke, para pemirsa Tribun Jatim, saat ini saya sedang berada di ruang Balai Adhika Hotel Majapahit Surabaya ya. Nah, ini sudah persiapan 100% sepertinya ini untuk deklarasi Capres-Cawapres dari pasangan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, dengan cawapresnya adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin sebagai cawapresnya dari Partai PKB sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB. Sebelumnya juga telah diberitakan oleh Tribun Jatim ya, bahwa duet ini diyakinkan menjadi kekuatan poros Islam yang besar. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pakar politik komunikasi UNER Suko Widodo ya. Dan pakar politik UNER Suko Widodo juga menilai bahwa duet ini bisa menjadi kekuatan poros Islam besar karena karakter Naldiyin dan sosok santri begitu pula Nahdlatul Ulama yang kuat ada pada tubuh Caimin. Sedangkan untuk Anies Baswedan dinilai dari kader PKB, yaitu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslaha. Beliau ini, Pak Anies ini merupakan Islam moderat, kemudian digabungkan dengan Islam yang kultur, yaitu dari Pak Muhaimin Iskandar alias Caimin ya. Ini persiapannya nih sudah sampai sini. Jadi saat memasuki ruangan Balai Adhika dalam acara proses deklarasi Pak Anies dan Caimin ini akan disambut dua banner ini. Kemudian ada layar yang cukup besar di sananya, dan diapit juga layar persegi panjang yang menjulang ke tinggi ke atas. Dua tulisannya Capres Cawapres. Dan mohon doa restu, ada tulisan mohon doa restu. Ya, selamat pagi Ustadz Komar. Ini pada hari ini akan ada deklarasi antara Bapak Anies Baswedan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin. Sebelumnya untuk Pak Anies ini kan sudah terjalin koalisi antara Nasdem dengan PKS, dan ini ada orang baru yaitu PKB, tapi langsung isunya akan ditunjuk Caimin untuk mendampinginya menjadi capres. Dari PKS sendiri sikapnya seperti apa, terutama PKS Trenggalek? Kami dari PKS Trenggalek terutama bersikap sesuai dengan arahan dari DPP, di mana memang PKS ini mencalonkan calon presiden. Terkait dengan wakilnya ini diserahkan kepada calon presidennya. Jadi kami tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Anies atau saat ini apa yang telah diinstruksikan oleh DPP. Oke, kalau setelah mendengar kabar Caimin akan digandengkan dengan Pak Anies, itu apakah ada instruksi mendadak begitu Pak Komar, baik itu dari DPP maupun DPW Jawa Timur kepada DPD termasuk di Trenggalek? Tidak ada. Jadi kami sebenarnya juga kaget munculnya Caimin sebagai calon wakil presiden ini, karena sebelumnya memang tidak terdengar kami yang di kabupaten terkait dengan gabungnya PKB dengan koalisi perubahan ini. Tapi ternyata setelah baru beberapa hari ini
Dari PKB mendekat, merapat, dan informasi yang kita dapatkan lewat media tentunya, ini Caimin kayaknya mau dijadikan calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Oke. Kalau dengan PKB sendiri gimana Pak selama ini antara PKS Trenggalek dengan PKB hubungannya seperti apa kalau nanti jadi benar-benar masuk ke dalam koalisi Anies Baswedan? Selama ini PKS Trenggalek alhamdulillah kami dengan PKB cukup baik ya. Sudah beberapa kali kami kerjasama terkait dengan pilkada. Mulai kemarin kita mengusung Pak Kolik misalnya, walaupun belum berhasil, dan juga yang terakhir ini kita mengusung Pak Toto sama Pak Zainal, ini juga bersama dengan PKB. Artinya kita sudah cukup baik dan berjalan dengan baik juga. Kalau untuk tahapan sendiri sekarang fokusnya PKS Trenggalek seperti apa Pak, tahapan pemilu sendiri? Oh ya, kalau tahapan pemilu saat ini kita kemarin alhamdulillah yang dari DCS ini kita sudah mengikuti dari KPUD terkait dengan perlengkapan persyaratan administrasi, dan alhamdulillah sudah selesai dan semua caleg yang kita daftarkan ini masuk memenuhi syarat atau MS. Oke. Kalau untuk penjaringan calon kepala daerah kabarnya juga sudah mulai dilakukan Pak oleh PKS? Ini baru kemarin ya kita rapat ke DPW dan memang diinstruksikan untuk beberapa kabupaten kota yang tahun 2024 mengadakan pemilihan kepala daerah. Ini mulai saat ini diinstruksikan untuk sudah mulai mencari calon ya, dan dengan harapan mungkin ini kami nanti juga bisa membantu kepada pemenangan di pileg ini. Oke, berarti ini jalan 3 Pak ya, pileg, pilpres dan juga sembari pilkada Kabupaten Trenggalek ya? Iya betul, untuk pileg ya kita terus koordinasi pemenangan di setiap dapil ya, harapan kami memang sesuai dengan target di Musda kemarin. Kalau untuk kampanye Pak Anies ini gimana Pak? Apakah berjalan seiring dengan kampanye dari calon-calon legislatif dari PKS Bapak? Ya, kita instruksikan ke teman-teman caleg ya, ini untuk di samping memperkenalkan dirinya, itu juga memperkenalkan calon presiden. Gitu. Nanti kalau gimana Pak, ketika sudah terbentuk koalisi capres-cawapresnya ini, apakah ada strategi berubah sekaligus mengkampanyekan langsung sepasang atau gimana Pak? Tentu ketika nanti sudah deklarasi, ya kita akan mengikuti arahan dari DPW. Dalam hal ini saya kira nanti juga akan mulai berjalan terkait dengan promosi terkait dengan capres dan cawapres ini. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Deklarasi resmi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Cak Imin akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai bakal menjadi kekuatan poros Islam. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, UNAIR. Surabaya, Suko Widodo. Selama ini jika melihat perdebatan, diskusi, dan riset kan memang wilayah Jawa Timur yang dinilai paling menentukan, sementara suara Pak Anies di wilayah ini rendah. Namun Cak Imin punya kekuatan cukup signifikan di wilayah ini. Bahkan suara terbesar di provinsi ini ada di PKB, ujar Suko Widodo kepada tribunjatim.com di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dari kacamata Suko Widodo, dengan suara terbesar itu, sebenarnya modal yang bagus untuk Anies Baswedan. Sehingga dengan persandingan ini, suara Nasdem bisa berpotensi naik, karena Jawa Timur identik dengan PKB, imbuhnya. Adapun untuk elektabilitas Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, Suko Widodo menilai, tergantung kinerja dari pasangannya, dalam hal ini PKB. Tapi kita tahu semua, bahwa PKB punya instrumen paling kuat di Jatim, sehingga nantinya saat Pilpres pada pemilu 2024 bisa berimbang jika head-to-head kan dengan PDIP dan koalisinya, sambung dia. Anies Baswedan butuh suara Nahdien dan Nahdlatul Ulama,
Sukowidodo juga berpandangan saat ini Nasdem melalui bakal capresnya yakni Anies Baswedan memang menyasar suara Nahdien maupun NU. Potensi masuknya Nahdien cukup besar karena karakternya ada pada Cak Imin, ujarnya. Jadi bisa dikatakan demikian, di mana pasangan ini menjadi sebuah kekuatan poros Islam, karena berpengaruh ke culture masyarakat, namun tetap tergantung pula pada kinerja masing-masing partai. Khususnya PKB dalam memaksimalkan mesin politiknya, pungkasnya. Pandangan Sukowidodo terhadap duet Anies Cak Imin ini juga selaras dengan optimisme PKB. Pengusung dikonfirmasi hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat ini sedang berada di kota Surabaya karena hari ini tengah menghadiri agenda konsolidasi internal Partai Nasdem yang juga digelar di kota Surabaya. Rencananya Surya Paloh akan hadir secara langsung pada deklarasi Capres-Cawapres pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan digelar di Hotel Majapahit, Kota Surabaya. Selain itu, kami juga mengonfirmasi rombongan PKS juga dipastikan akan hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima yang barusan,